Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 di proyek profil pelajar Pancasila kali ini kita kedapat tema itu kebinekaan dan kita mendapatkan daerah Jawa Timur. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Anissa Farayumna selaku ketua bersama teman-teman seperjuangan saya. Saya Alivia Sofotunida. Saya Nadina Fianti. Saya Ditya Miftah. Saya Skadava Putra. Ya, boleh. Selanjutnya kami akan membahas mengenai tentang Jawa Timur. Tapi sebelum itu, kami mendapatkan tema mengenai kebinekaan Tunggal Ika. Nah, kebinekaan Tunggal Ika ini berhubungan dengan keberagaman. Keberagaman sendiri tidak hanya mengenai suatu perbedaan, tetapi juga bagaimana cara kita menerima, juga bagaimana cara kita menghormati, toleransi, dan menyikapinya. Nah, pada daerah Jawa Timur ini terdapat banyak sekali keberagaman yang ada, baik dari suku, agama, kepercayaan, ras, dan golongan. Nah, pada daerah Jawa Timur, selain umatnya beragama, terdapat juga masyarakat-masyarakat yang masih memegang teguh pelajaran aliran dari nenek moyangnya. Itu ada 3, ada Sabta Dharma, ada Buddha Jawa Wisnu, serta juga ada satu lagi namanya, gimana ini? Serta satu lagi itu ada Sedulur Sikep. Terus ada fakta menarik nih di Jawa Timur. Pasti kita sering mendengar yang namanya makanan ketoprak. Tapi di Jawa Timur ini, ketoprak itu merupakan istilah dari yang namanya seni drama yang mengambil cerita dari legenda atau sejarah Jawa. Pada daerah Jawa Timur juga terdapat bahasa yang dominan digunakan oleh masyarakat. Selain bahasa Jawa yang kita ketahui, itu ada bahasa Madura, juga ada bahasa Bajo. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. Sugeng Enjing Sedoyo, salam sejahtera kagem kita sedoyo. Engkang kawula hormati Bapak Ade Maman. Ugi rencang kula engkang kula kagemi. Pada kesempatan kali ini kita mempresentasikan sebuah proyek P5 yang bertemakan Kebinekaan Tunggal Ika. Kebetulan kita mengambil provinsi Jawa Tengah dan kita sudah membuat Google Sites untuk mempromosikan Jawa Tengah baik secara sejarah maupun kebudayaannya. Oke, kita bakal kasih tahu kalian tentang informasi umum mengenai Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Luas totalnya itu sekitar 32.900 km persegi atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Letak Jawa Tengah itu berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat. Kemudian Samudra Hindia beserta daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan. Dan yang terakhir Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Kemudian ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Moto Jawa Tengah yaitu berbunyi Prasetya Ulah Sakti Bakti Praja, yang bermakna berjanji akan berusaha keras dan setia terhadap negara. Kemudian yang terakhir ada slogan pariwisata. Slogan pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah Jateng Gayang. Jateng Gayang ini memiliki makna penuh semangat, berani, tangguh, jujur, dan ramah, menggembirakan, harmonis, dan hangat. Logo ini dan slogan ini diluncurkan untuk mempromosikan dan memasarkan berbagai potensi serta provinsi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Bila maaf ada kata-kata yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Anjing. Kami dari kelompok 3 kelas 10-3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, nama saya Daryl. Saya Khairul Adri. Saya Kalista Tayla. Saya Alika Dia Putih. Saya Dimitri.
Saya Andi Rafli. Dan hari ini kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang Yogyakarta. Daerah Yogyakarta atau disingkat menjadi DI Yogyakarta atau DIY adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan dari negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Pakualaman dengan ibu kota di kota Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta terdiri dari dua wilayah otonom, yaitu Sultan Yogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 dan Kadipaten Pakualaman yang didirikan oleh Pakualam I pada 1813. Kedua kerajaan ini diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, Inggris, dan Jepang dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang adat Yogyakarta. Salah satunya adalah baju yang kami pakai saat ini adalah namanya baju surjan. Garis-garis yang ada di baju kami ini menandakan pemisah antara baik dan buruk. Lalu di meja saya sekarang ini banyak hal-hal yang unik dari Yogyakarta. Seperti salah satunya adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan ini adalah candi yang didirikan di tahun sekitar 4 Masehi, 6 ya, 6 Masehi. Lalu di sini ada bapia juga, oleh-oleh khas dari Yogyakarta yang sering dibawa oleh wisatawan. Lalu di belakangnya ada Rumah Joglo. Rumah Joglo ini adalah rumah dari Yogyakarta. Lalu di Yogyakarta ada monumen atau sebagai simbol daerah istimewa Yogyakarta yaitu Tugu. Oke. Sekian sedikit penjelasan dari kami. Mohon maaf bila jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami dari kelompok 6. Di sini kita ada proyek P5 itu dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kami mendapatkan daerah Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisolia Zahra. Saya Najwa Kaila Febrina. Saya Samur Hardiansyah. Saya Fadil Akbar. Saya Malik Abdul Aziz. Dan saya Muhammad Eki Putra Azari. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil website kami dengan proyek Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya akan dijelaskan oleh Eki. Sebelumnya, selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di sini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, terletak di tengah Kepulauan Nusa Tenggara. NTB adalah sebuah provinsi yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Lombok dan Sumbawa. Setiap pulau memiliki pesona dan daya tarik yang unik, menjadikan NTB sebagai destinasi yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Mari kita mulai dengan Lombok. Pulau yang terkenal dengan pantai Senggigi yang menawan, gili Trawangan yang eksotis, dan Gunung Rinjani yang megah. Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dan menawarkan trek pendakian yang menantang sekaligus pemandangan yang memukau. Lombok juga dikenal dengan kerajinan tenun ikatnya yang indah serta upacara adat seperti bau nyale yang syarat makna budaya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang suku Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, ada suku Sasak. Suku Sasak terbesar di Pulau Lombok. Suku Sasak memiliki budaya yang kaya dan bahasa sendiri, yaitu bahasa Sasak. Mayoritas masyarakat Sasak memeluk agama Islam. Yang kedua, ada suku Samawa, dan yang terakhir ada suku Bojo atau Bima. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ras yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid adalah rumpun yang memiliki ciri seperti warna kulit kuning kecoklatan, rambut hitam lurus atau bergelombang, dan mata tidak terlalu sipit. Ras Malayan Mongoloid sendiri ialah salah satu jenis ras yang ada di Indonesia. Yang mendominasi ialah Malayan Mongoloid yang tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara, yang mana dia meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan ciri-ciri khas dari Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri khas dari NTB itu. Kita ada pakaian NTB, rumah adat, makanan khas NTB, karya adat, alat musik, dan keindahan alam.
Selanjutnya, pakaian adat akan dijelaskan oleh Malik. Saya akan menjelaskan pakaian adat dari NTB. Pakaian adat Tengon salah satunya. Baju adat Tengon adalah pakaian tradisional dari Nusa Tenggara Barat, khususnya dari suku Sasak, Pulau Lombok. Baju ini dikenakan oleh pria pada acara adat dan upacara penting. Ciri khas dari baju Pengon adalah desainnya yang sederhana namun elegan, seringkali terdiri dari kain dengan motif khas daerah tersebut. Yaitu selanjutnya ada pakaian adat Lambung. Baju Lambung merupakan nama pakaian tradisional suku Sasak untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki disebut Pengon. Pakaian ini biasa digunakan dalam ritual pernikahan atau upacara adat dan penyambutan tamu. Dan selanjutnya ada pakaian adat Perorante dan Pasangi. Pakaian adat Perorante yang dikenal oleh pengantin perempuan menampilkan nuansa merah cerah dengan hiasan bunga bersepu emas. Selanjutnya di sini akan dijelaskan rumah adat oleh Iksal. Nah, selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat Bale. Rumah adat ini merupakan jenis rumah adat yang paling dikenal di Nusa Tenggara Barat. Asalnya dari suku Sasak yang terletak di Desa Sade, Lombok Tengah. Desa ini pun dikenal sebagai salah satu destinasi budaya oleh wisatawan lokal mancanegara yang datang ke Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok. Rumah adat Bale terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, daun alang-alang, dan getah pohon yang berfungsi untuk membersihkan rumah dan menghindari serangga-serangga. Arsitektur dan tata ruang rumah adat Bale biasanya berbeda dengan rumah biasanya dan umum dibangun di atas perbukitan. Nah, yang kedua ada rumah adat Bale Jajar dan rumah adat Bale Lumbung. Selanjutnya di sini ada makanan khas adat, yaitu akan dijelaskan oleh Padil. Berikutnya ada makanan khas dari daerah NTB, yaitu yang pertama adalah kalat tebui. Kedelai hitam merupakan hasil pertanian masyarakat. Kedelai hitam diolah menjadi makanan khas NTB, yaitu kelat lebui. Selain rasanya pedas, karakteristik makanan NTB ialah tegas dan memiliki rasa asam. Yang kedua ada sate rambige. Sate rambige diambil dari nama daerah tempat sate ini berasal, Rambige, Kota Mataram. Yang ketiga ada tape jajanan tumbuk. Nama makanan ini memiliki arti tape jajanan tumbuk. Berbagai namanya, kue khas Lombok yang satu ini memang dibuat dari tape sebagai bahan baku utamanya. Yang keempat ada es sarang burung. Minuman yang satu ini sebenarnya menggunakan bahan utama sarang burung walet. Tapi karena harganya yang cukup mahal, kini pedagang banyak yang menggunakan agar-agar sebagai bahan penggantinya. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 3. Jadi daerah yang kami akan jelaskan ini adalah DKI Jakarta. Sebelumnya kita mau fokusin ke tarian dan seni yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu ada tari Lenggang Nyai. Tari Lenggang Nyai itu merupakan tarian kreasi baru yang diambil dari cerita rakyat Betawi. Kenapa sih namanya Lenggang Nyai? Karena berasal dari kata lenggang, yaitu melenggak-lenggak. Jadi penarinya itu bakal nunjukin gerakan yang terfokusnya itu melenggak-lenggak. Nah, yang selanjutnya itu ada tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi adalah salah satu tarian adat masyarakat Betawi yang menggunakan topeng sebagai ciri khas Betawinya. Tari topeng Betawi awalnya dipentaskan secara berkeliling oleh para seniman. Mereka biasanya diundang sebagai pengisi hiburan dalam acara seperti pernikahan, khitanan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada ondel-ondel. Nah, lalu ada ondel-ondel. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan seni khas Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta rakyat. Tampaknya, ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa.
Ada tanjidor. Apa itu tanjidor? Tanjidor adalah alat musik khas Betawi yang dimainkan secara berkelompok. Alat musik ini dimainkan dengan ditiup. Tanjidor berasal dari kata tanji dan dor. Tanji berarti menabuh, sedangkan dor adalah bunyi dor, seperti tembakan senjata. Dua kata itu digabungkan menjadi tanjidor. Alat musik ini kerap digunakan dalam acara pernikahan, khitanan, dan pawai. Lalu akan dijelaskan lagi oleh teman saya, yaitu palang pintu. Palang pintu adalah pada pernikahan masyarakat Betawi sebelum akad pernikahan dilakukan proses yang dinamakan palang pintu, merupakan serangkaian acara untuk membuka penghalang yang dijaga oleh jawara bela diri silat. Palang pintu merupakan tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi penerusnya. Ada lagi yaitu lenong. Kesenian teater juga terdapat pada kebudayaan Betawi yang dikenal dengan nama lenong. Awalnya masyarakat Betawi mengenal teater bangsawan dan komedi Stambul dengan pemain dari berbagai suku, bangsa, dan dialognya. Menggunakan bahasa Melayu, masyarakat Betawi menirunya menjadi pertunjukan lenong. Nah, kita mau menunjukkan salah satu kebudayaan dari Betawi, yaitu silat yang akan diperankan oleh Glenn dan Kresna. Makan sawi jangan dijilat. Itu bawang. Makan sawi jangan dijilat. Makan sawi jangan dijilat. Mana videoku mana? Oh iya, nyangkut. Rumah Jawa, rumah Belanda. Pagernya pagar besi. Aku. Ini abangnya mau kemana? Lewat sini kudu permisi. Makan sawit jangan dijilat. Rumah pelita digantung. Rumah Jawa, rumah Belanda. Aku. Pagarnya pagar besi. Aku. Ini abangnya mau kemana? Lewat sini kudu permisi. Makan sawit jangan dijilat. Dalam rumah pelita digantung. Anak Betawi nggak jago silat, malu sama arwahnya itu. Ini dari daerah Yogyakarta ya. Nah, di sini Ibu melihat kalian ini semuanya pada ganteng dan cantik-cantik banget. Nah, sekarang gunanya nih dari pakaiannya dulu nih, karena yang kelihatan lebih awal di Ibu yaitu pakaian kalian nih. Nah, untuk pakaian kalian ini Ibu lihat ada kayak semacam garis-garis ya. Nah, dari garis-garis ini apakah ada nih maknanya? Nah, Ibu minta keterangan dari kalian. Gitu. Kalau untuk nama bajunya sendiri, ini namanya baju surjan, Ibu. Kalau maknanya itu kayaknya memang motifnya seperti ini dari tetua Yogyakarta. Jadi kayak memang sudah tradisi dan adatnya seperti ini. Gitu. Oke, biasanya pakaian ini dipakai untuk acara apa? Acara seperti acara adat di keraton. Ya, acara keraton ya. Acara-acara formal Ibu biasanya. Oh, acara-acara formal. Atau ada adat istiadat, acara istiadat yang sedang dilakukan. Oke. Tapi kalau misalnya di acara pesta pernikahan, misalnya nih untuk pengantin, apakah ini dipakai juga? Acara nikahan gitu maksud Ibu? Kalau untuk pengantin tidak Ibu, karena mungkin kalau sebagai pengunjungnya iya, karena ini formal tapi tidak untuk dipakai. Oke. Nah di sini ada blankon nih, Ibu lihat nih. Nah kalau Ibu perhatiin ini blankon ini kalau Ibu lihat ada yang pakai buntut di belakang nih, ada yang polos biasa. Nah itu ada ciri khasnya nggak sih gitu? Biasanya sih Bu, kalau ciri khas blankon itu bentuknya sedikit bola setengah gitu. Terus motifnya batik-batik gini Bu. Kadang ada yang belakangnya lurus gini, kadang juga yang bulat Bu. Ya. Ada juga
Belangkonnya ini kan motifnya tipe yang keras nih Bu, kayak lipat-lipat gini. Tapi ada juga belangkonnya tipe yang halus Bu. Ada. Jadi kalau ini kan dari berada kayak struktur dalamnya gini, terus dilapisin sama batik. Ada lagi yang bentuknya dari busa Bu, jadi ada yang lembut juga. Oh gitu. Gak kirain Ibu ada pembeda antara yang dewasa dengan yang remaja nih pemakaiannya. Om Swastiastu, semeton. Rahajang Sumang, wasan titiang, ni kadek bini. Wasan titiang, ni putu Saira. Wasan titiang, Mang Zulbi. Wasan titiang, Aywayan Yuliman. Wasan titiang, Made Ranta. Di sini kita itu mendapatkan wilayah Bali, yang dimana Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terkenal dengan keindahan dirinya, budayanya, dan tradisinya. Pulau ini berdekatan dengan Jawa Timur, di barat, NTB di timur, dan Selat Lombok di selatan. Lalu, Bali ini itu terdiri dari wilayah-wilayah yang indah, seperti dari pantainya, tradisinya, dan juga kuliner-kulinernya yang cukup unik dengan bumbu-bumbu khasnya. Lalu di Bali juga memiliki lagu-lagu yang cukup terkenal, yaitu dan di sini itu ada wilayahnya, yaitu Pura Dipa Bara Bhavana. Julukannya adalah Kota Seribu Pura, yang artinya itu Sanskerta, pemerintahan berkewajiban meningkatkan keindahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dan sekarang ini untuk proyek P5 ini bertema Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menggali budaya di Nusantara ini. Dan kelompok kami ini, kelompok 5, ditugaskan untuk membahaskan keanekaragaman yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, seperti yang kita ketahui, Sulawesi Tenggara itu dijuluki dengan Bumi Anoa. Dan Sulawesi Tenggara itu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang unik. Selanjutnya. Suku-suku yang ada di Sulawesi Tenggara, ada 7 suku yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu suku Buton, suku Cilembut, suku Kalisuka, suku Muna, suku Padoe, suku Tolaki, dan suku Wolo. Dan di proyek ini, kami akan mengulas berbagai aspek keberagaman yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama itu, kita akan mengulas tentang keanekaragaman suku dan bahasa. Dan yang kedua, kita akan mengulas tradisi dan adat istiadat. Dan yang ketiga, kami akan mengulas keindahan alam dan pariwisata. Dan kami berharap melalui proyek ini, kita semua bisa lebih mengenal dan menghargai keberagaman yang ada di Sulawesi Tenggara. Sekian, terima kasih. SMA Negeri 30 Jakarta, sistem prestasi, kreasi, dan kolaborasi.